Kisah akan berfokus pada seorang napi bernama Junsuk yang baru bebas dari penjara atas kasus perampokan. Ia dijemput oleh dua orang sahabatnya bernama Ki-hun si rambut belah tengah dan Jang-hu yang agak berisi di antara keduanya. Tiga sekawan itu pergi ke bar untuk merayakan kebebasan Junsuk atas 3 tahunnya di penjara. Di sana Junsuk bercerita bahwa di lapas ia bertemu dengan pengusaha asal Taiwan yang punya banyak bisnis dengan penghasilan bulanan tetap. Dan dari semua bisnis tersebut, si teman menawarkan salah satu tokonya dengan harga murah kepada Junsuk, membuatnya ingin memulai hidup baru dengan mengajak mereka pindah ke sana. 새 삶을 사는 거라니까. 아니 너무 막 꿈 같은 얘기니까 안 믿기니까 그렇지. 그래. Sepulang dari bar, Junsuk menanyakan sisa uang hasil rampokan mereka yang ternyata sudah tidak bisa ditukar ke bank karena mata uang won sudah turun drastis dan muncul aturan baru soal penukaran uang di mana Ki-hun hanya sempat menukarkan sebagian sebelum aturan baru berlaku dengan sisa sekitar $2.000 saja. Sebagai modal memulai hidup baru di Taiwan, Junsuk dan kedua sahabatnya pergi ke kasino untuk menagih hutang pada salah satu pegawai kasino itu. Namun setibanya di sana, Junsuk justru salfok dengan uang gepokan dan langsung tergoda untuk merampok kasino tersebut sebagai salah satu cara tercepat untuk mendapatkan uang. 맥주 나왔습니다. 오랜만이다. Alhasil, Junsuk meminta pegawai kasino yang berhutang bernama Sang-do untuk membantunya merampok tempat itu. Meski idenya dianggap gila dan ditentang oleh kedua sahabatnya, Junsuk tetap ngotot dengan alasan kasino adalah bisnis ilegal yang menyimpan banyak uang selain bank, sehingga meski dirampok pun pihak kasino takkan berani melaporkannya. 야 어떻게 도박장이야? 어? Mendengar rencana itu, Ki-hun tidak setuju karena mereka harus berhadapan dengan gangster kasino bersenjata yang pastinya akan dengan mudah menghabisi mereka semua. Namun meski begitu, dengan cita-cita ingin memulai hidup baru yang lebih baik, ia akan mencari seorang penjual senjata ilegal yang bisa melancarkan aksi mereka. 진짜 씨발. 더는 잃을 것도 없잖아. Berbeda dengan Ki-hun, Jang-hu justru mendukung karena hal ini adalah mimpi Junsuk sejak lama. Ia ingin membalas budi kepada Junsuk yang menanggung hukuman sendiri padahal seharusnya bertiga. Ki-hun yang awalnya tidak setuju pun akhirnya luluh setelah Jang-hu terus membicarakan hal-hal manis jika perampokan ini berhasil. 하자, 씨발. 진심이냐고. 그래 진심이야. 야 이 미친 짓 한번 해보자. 여기 도박장 근처로 CCTV가 몰려 있어. 아니 뭐 누가 저기 건물 옥상으로 들어온다고 생각 안. 창고를 지나서 창고 문을 열면 경비가? 그럼 나랑 기훈이가 이쪽으로 가서 여기 있는 경비를 제압할게. 우린 그 시간 안에 무조건 끝내야 돼. Setelah merancang langkah perampokan, Junsuk menemui si penjual senjata yang ternyata adalah temannya semasa di penjara. Selesai berbelanja, si penjual hanya mengingatkan agar selalu waspada dan berhati-hati dengan apa yang akan Junsuk lakukan dengan senjata ini. 신중하게 조심해서 하고. 네? Masing-masing dari mereka pun mulai latihan menembak dan sesekali berfoto untuk kebutuhan status WA. Selesai latihan, mereka langsung mengganti warna serta plat mobil agar aksi perampokannya tidak mudah terlacak oleh polisi. Singkat cerita, malam perampokan pun tiba. Junsuk CS masuk melewati gedung seberang yang tidak ada CCTV-nya. Mereka langsung menaiki atap dan langsung menembak gembok pintu kasino yang cukup membuat seluruh pengunjung di dalam ketakutan. Junsuk dan Ki-hun menjaga para pengunjung agar tetap tunduk sedangkan Jang-hu dan Sang-do pergi ke tempat penukaran chip untuk mengambil uang serta harddisk rekaman CCTV. Penjaga berangkas langsung menekan tombol darurat hingga para gangster penjaga datang ke kasino dan 금고 열어. 담아.
Selesai membawa uang dan harddisk rekaman CCTV, mereka melihat para gangster sudah tiba di depan kasino dan sempat melayangkan tembakan. Namun beruntung, mereka berhasil lolos dari tempat itu. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Han. Selesai menghabisi target, ia mendapat panggilan dari orang kasino yang mengabarkan perampokan Jun-suk yang rupanya membawa harddisk penting berisi transaksi pelanggan VIP serta dokumen pencucian uang, sehingga Han diminta untuk segera membereskan masalah ini. Han pun langsung menemui penjual senjata ilegal terkenal di kalangan para mafia untuk memberitahu tentang perampokan kasino dan menanyakan siapakah pembeli terakhir padanya. Han sempat mengingatkan untuk jangan mengorbankan nyawa demi melindungi orang lain. Namun tentu si penjual tetap tak mengaku demi untuk menjaga Jun-suk dan teman-temannya. 진짜 아시는 거 없어요? 지금 나 협박하는 거야? 믿는 구석에 있는 사람이야. Rencananya Jun-suk akan berangkat esok hari melalui jalur air, namun Sang-do si pegawai kasino memilih menyusul 1 bulan kemudian karena takut bosnya akan curiga bila ia memutuskan resign kerja sekarang. Yang sebelum menaiki mobil, Jun-suk kembali mengingatkan Sang-do agar dirinya cepat menyusul jika semua urusannya sudah selesai. 잘 있어라. 몽 조심하고. 오, 땡큐. 간다. Jun-suk CS pergi ke rumah Ki-hun terlebih dahulu untuk meminta izin kepada orang tuanya. Di sana Jun-suk begitu senang sekaligus iri melihat Ki-hun yang masih memiliki ibu. Jun-suk tiba-tiba mendapat panggilan dari si penjual senjata yang menanyakan dari mana Jun-suk akan berangkat karena mengaku ingin bertemu terlebih dahulu. Namun dengan suara yang tampak berbeda, Jun-suk yakin jika si penjual tersebut tampak sedang mendapat sebuah ancaman. Karena takut ketahuan, Jun-suk dan teman-temannya pun sepakat untuk tidak menginap di rumah Ki-hun dan memilih untuk langsung ke dermaga. Ia pun sempat mengkhawatirkan Sang-do dan langsung menghubunginya untuk menanyakan kondisinya serta mengingatkan untuk jangan terlihat gugup saat sedang bekerja nanti. 나 여기 지금 바로 앞이거든. 이따가 통화하자. Di tempat kerjanya, Sang-do masih berusaha untuk terlihat biasa saja di depan rekan-rekannya. Namun karena sejak awal memang punya dosa, ia justru memilih keputusan yang salah dengan kabur saat diikuti oleh 2 petugas karena merasa terintimidasi sehingga... 야, 어디 가냐? 저 화장실 좀 잠깐. 금방 다녀오겠습니다. 확인해봐. Ya, Sang-do pun berlari ketakutan setengah mati menuju ke markas tempatnya menyimpan uang, lalu mengambil senjata peninggalan Jun-suk untuk menghadapi petugas yang mengejarnya tadi. Namun begitu keluar, ia malah mendapati Han sudah menunggunya di depan pintu dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Jun-suk terbangun dari mimpi buruk dan langsung teringat Sang-do yang belum memberinya kabar. Ia pergi ke bar untuk menenangkan diri sambil terus menghubungi Sang-do. Namun tak mendengar suara apapun setiap kali panggilannya tersambung. Hingga tak lama, Jun-suk menyadari adanya kejanggalan, yaitu ada suara dering ponsel tak jauh dari tempatnya berada. Setiap mencoba untuk menghadapi Sang-do sehingga... Ya, Jun-suk yang melihat ponsel Sang-do berada di tangan orang lain pun akhirnya sadar jika rekannya itu pasti sudah dihabisi oleh orang suruhan kasino tidak lain dan tidak bukan adalah Han. Dengan perasaan deg-degan, Jun-suk langsung kembali ke kamar untuk memberitahukan Ki-hun dan Jang-hu agar mereka segera pergi dari tempat ini.
빨리 출발하자. Masalah kembali muncul saat mobil mereka sudah dibuat mogok hingga menambahkan kepanikan ketiganya. Meski sangat bersusah payah, mereka pun langsung menaiki mobil lain yang sudah dibobol oleh Jang Hu. Namun begitu maju beberapa meter, tiba-tiba 그래 밟아. ya, Janggu akhirnya tertembak dan membuat mobil yang dibawanya kehilangan kendali. Begitu Han menghampiri mobil itu, Junsuk hanya bisa pasrah dengan apapun yang akan dilakukan Han kepadanya. Namun entah dengan alasan apa, Han memberikan Junsuk kesempatan pergi sejauh mungkin sebelum ia benar-benar ingin menghabisinya. 갈 수 있는 최대한 멀리 한번 가봐요. Karena Jang Hu terluka, Junsuk pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Di sana Junsuk sempat meminta Ki-hun untuk pergi saja sebelum Han memburunya sampai ke sini. Namun Ki-hun tentu saja tak mau karena Jang Hu tak bisa ditinggal begitu saja. Tepat di tengah malam saat semua orang mulai terlelap, Junsuk yang tiba-tiba terbangun pun tak sengaja melihat Han sudah berada tepat di depan rumah sakit, sehingga ia buru-buru membangunkan Jang Hu dan Ki-hun untuk segera kabur dari sana. Junsuk sengaja menyimpan ponselnya agar Han memasuki kamar tersebut, sedangkan ia dan kedua sahabatnya memiliki kesempatan lain untuk kabur, yang ketika mereka bertiga masuk lift, tiba-tiba beruntung, Junsuk dan kedua sahabatnya berhasil lolos dan kabur menggunakan mobil Han yang terparkir di depan rumah sakit. Namun, betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa mobil itu adalah mobil polisi, yang mana di tengah kepanikan, Junsuk yang mendapat panggilan dari Han pun memohon agar Han berhenti memburu mereka dan mengaku akan menyerahkan diri ke polisi. Namun karena Han bukan polisi melainkan psikopat, ia pun takkan berhenti sebelum menghabisi mereka semua. 잘 들어. 어디에 있든 벗어날 수 없어. 명심해. Singkat cerita, esok hari puncak, Junsuk pun menghubungi temannya asal Taiwan agar segera menjemput mereka yang sudah tiba di dermaga. Namun karena cuaca sedang buruk, si teman mengatakan akan tiba dini hari dan meminta agar Junsuk bermalam dulu di gudang miliknya meski hanya 1 malam. 오늘 밤까지만 여기 있으면 형님이 데리러 올 거야. Saat sedang beristirahat itulah, Ki-hun tiba-tiba berkata jika dirinya tak bisa ikut bersama mereka karena khawatir dengan keselamatan orang tuanya. Namun meski begitu, Ki-hun berjanji untuk menyusulnya dan memastikan mereka menaiki kapal terlebih dahulu sebelum dirinya pulang kembali. Berlokasi di rumah duka, pemakaman si penjual senjata yang dibunuh Han berlangsung dengan begitu hikmat. Diketahui si penjual senjata rupanya saudara kembar petinggi kasino hingga membuatnya marah pada Han yang selalu bertindak seenaknya dan menghabisi orang tanpa mengikuti perintahnya. Si bos akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Han dan akan menghabisi Han dengan tangannya sendiri. 그때까지는 손끝 하나 건드리지 마. 내가 직접 없앨 거니까. Sementara itu di depan rumah Ki-hun terlihat udah banyak anak buah petinggi kasino yang entah memiliki maksud dan tujuan apa, di mana hal itu membuat Ki-hun memiliki firasat buruk hingga langsung menghubungi ibunya. Mendengar suara sang ibu tampak berbeda dari biasa, Ki-hun pun mengaku akan segera pulang saat itu juga.
아무 일 없어. 엄마, 거기 그대로 있어. 나 지금 바로 갈 거니까. Dengan berat hati, Ki-hun berpamitan pulang lebih dulu dan menitipkan Jang-Hoo pada Jun-suk. Meski Jun-suk sempat memastikan keadaan orang tuanya, Ki-hun memilih untuk menyembunyikan kecemasannya agar Jun-suk tetap berangkat tanpa mengkhawatirkan apapun. Saat akan kembali ke gudang, Jun-suk yang melihat mobil lain terparkir di depan pun lekas berlari untuk memastikan kondisi Jang-hoo. Namun sesampainya di ruang tempat mereka istirahat, Jang-hoo sudah tidak ada lagi di tempat sebelumnya. Tak bisa berlama-lama, Jun-suk langsung menyiapkan senjata lalu mencari Jang-hoo sambil terus memanggil namanya. Ia pun berjalan dengan perlahan dan hati-hati karena khawatir dengan Han yang tiba-tiba muncul sehingga hasil menemukan keberadaan Jang-hoo, Jun-suk lekas keluar dari gedung itu dan memasuki sebuah mobil untuk melarikan diri. Namun sayang, mobil tersebut tak kunjung menyala hingga mereka memutuskan untuk berlindung saja di samping mobil tersebut. Tak ada pilihan selain melawan, Jang-hoo dan Jun-suk pun mempersiapkan diri dengan memakai rompi anti peluru dan senjata masing-masing. Jun-suk akan maju mendekati Han sementara Jang-hoo diminta menembak Han dari kejauhan sehingga melihat Jun-suk tertembak, Jang-hoo pun lekas membabi buta meski pada akhirnya ia harus tertembak juga dan beruntung, Jang-hoo yang masih di tayungan pun langsung dibawa ke tempat aman dari kebrutalan Han. Namun karena luka yang Jang-hoo dapat cukup serius, ia pun tak bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya meminta agar Jun-suk tidak menyerah untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke Taiwan. 잠깐 빨리 일어나. Atas kematian sahabatnya itu, Jun-suk akhirnya kembali dan membabi buta hingga membuat Han Group berwaspada. Namun karena kemampuan menembaknya masih terbilang cukup lemah, Jun-suk pun harus terkena beberapa kali tembakan sampai akhirnya tak lama kemudian, datang para anak buah petinggi kasino yang berniat membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Mereka mengabaikan Jun-suk dan hanya mengepung Han sebagai target utama yang karena jumlah para anak buahnya sebegitu banyak, membuat Han kewalahan sampai maut saat itu juga. Pada akhirnya Jun-suk berhasil pergi ke tempat yang ia impikan sejak lama meski harus sendirian. Dan inilah bisnis yang Jun-suk dan kedua sahabatnya kejar mati-matian, yaitu toko jual beli sepeda. Hari-hari menjalani hidup di sana rupanya tak seindah yang Jun-suk bayangkan karena ia terus teringat dengan perjuangan sahabatnya serta orang-orang yang harus menanggung akibat atas impiannya ini. 나 죽어도 그냥 가.
계속 좀. Suatu hari, teman Jun Suk memberitahu kabar bahwa Han ternyata masih hidup dan berganti identitas. Kabar tersebut membuatnya kembali marah dan bermaksud akan membalaskan dendam, yang mana sejak saat itu Jun Suk mempersiapkan diri dengan rajin latihan menembak dan memutuskan untuk kembali ke Korea karena seindah apapun Taiwan di matanya, tempat ini terlalu kosong dan sunyi bila tanpa semua sahabatnya yang sudah dianggap seperti keluarga. 내가 있을 곳이야. Tamat, endingnya sangat membagongkan.